Selain mengkhawatirkan performa buruk Manchester United di Liga Primer, Ruben Amorim juga khawatir dengan cedera yang dialami beberapa bintang utamanya. Lini tengah adalah salah satu area yang kekurangan pemain berkualitas. Kobbie Mainoo absen hingga April, sementara Toby Collier juga masih absen. Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes adalah satu-satunya pilihan berkualitas yang dimiliki pelatih kepala. Christian Eriksen dan Casemiro tidak cocok bermain dengan gaya bermain intensitas tinggi seperti Amorim, yang menjelaskan kurangnya kesempatan mereka sebagai pemain inti. Mason Mount sangat dirindukan oleh pelatih asal Portugal itu. Pemain internasional Inggris itu sangat cocok dengan sistemnya. Mengingat energinya yang tak terbatas saat tidak menguasai bola dan kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan. Mantan bintang Chelsea itu merupakan rekrutan yang buruk bagi Setan Merah, karena Mount absen dalam 25 pertandingan musim ini dan 31 pertandingan musim lalu. Dia hanya tampil sebagai starter sebanyak 3 kali di bawah pelatih saat ini sebelum mengalami cedera paha, dan Ineos tampaknya mulai kehabisan kesabaran dengan pemain Inggris tersebut. Menurut Interlife, Inter Milan siap mengambil risiko pada Mount, terlepas dari catatan cederanya, dan mengincar kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Tetapi mereka akan kesulitan untuk membayar gaji kotor Mount yang sangat besar sebesar 250.000 pound per minggu. Itulah sebabnya mereka ingin United membayar sebagian besar darinya. Inter akan memasukkannya ke dalam skuad untuk menggantikan Mkhitaryan, tetapi bersedia membawanya ke Milan hanya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, dan dengan bantuan signifikan dalam membayar gajinya. Laju lambat Serie A juga dapat membantu Mount terhindar dari cedera. Apakah Amorim menyetujui kepergiannya masih harus dilihat. Namun dalam kasus pemain tersebut, kutukan nomor punggung 7 tampaknya telah menyerang lagi. Ada adalah masalah yang sangat familiar bagi para manajer Manchester United. Jose Mourinho Ole Gunnar Solskjaer mengalami masalah ini dengan Paul Pogba. Solskjaer dan kemudian Erik ten Hag kemudian mengalami masalah yang sama dengan Bruno Fernandes ketika Pogba tidak fit atau setelah ia meninggalkan tim. Pogba awalnya direkrut sebagai gelandang serba bisa. Ia adalah seseorang yang memiliki jangkauan umpan yang luar biasa dari dalam, menawarkan kreativitas di dekat kotak penalti, dan merupakan ancaman gol ketika melakukan lari akhir ke dalam kotak penalti. Mengambil alih tim yang diberkahi dengan gelandang serang dan pelari, Mourinho menempatkan Pogba sebagai pemain pivot dalam sistem 4-2-3-1. Memanfaatkan kemampuan Pogba untuk menggerakkan bola ke depan. Angka-angka serangan United jauh lebih baik ketika Pogba berada di lapangan, tetapi Pogba mendapat banyak tekanan karena angka-angka individunya tidak sesuai dengan harganya. Itu adalah hasil dari bermain dalam dan tidak diminta untuk maju sebanyak itu. Ketika Solskjaer mengambil alih tim, ia memainkan Pogba lebih ke depan dan pemain Prancis itu berkembang pesat. Namun, cedera yang dialami Nemanja Matic dan Ander Herrera segera membuat Pogba harus turun lebih dalam dan siklus itu dimulai lagi. Ketika Herrera meninggalkan klub pada musim panas 2019, Pogba kembali ditempatkan di dasar formasi 4-2-3-1 pada musim berikutnya. Masalahnya sederhana. Ketika Pogba bermain lebih dalam, United bisa mengoper bola ke depan, tetapi mereka kekurangan seseorang dengan keterampilan seperti Pogba di sepertiga akhir untuk memberikan kreativitas. Ketika mereka mendorongnya ke depan untuk memberikan kreativitas itu, mereka kesulitan untuk memberinya bola di sepertiga akhir. Ketika Bruno Fernandes tiba, United memiliki masalah yang sama. Fernandes luar biasa ketika diizinkan beroperasi di sepertiga akhir, tetapi ketika Pogba tidak fit, Bruno sering kali harus turun lebih dalam untuk mendapatkan bola. Bruno bisa menggerakkan bola ke depan, tetapi tidak ada pemain seperti Bruno di lapangan untuk menerima bola. Di bawah Erik ten Hag, dinamikanya sama,
Hanya saja dengan Christian Eriksen yang menggantikan Pogba. Ketika Eriksen tidak bermain, Bruno harus mencari bola lagi. Fokus pada Ruben Amorim adalah seputar sistem 3 back-nya, tetapi narasi itu tidak tepat sasaran. Bahkan jika United bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, tim tersebut dibangun dengan sangat buruk di lini tengah. Sehingga terlepas dari posisi mereka kehilangan pemain untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting. Jadi, setiap pemilihan susunan pemain membutuhkan kompromi dari Amorim. Jika Amorim memilih pemain A, ia akan mampu melakukan X tetapi tidak Y, jadi orang lain perlu membantu dengan Y. Yang terjadi adalah tidak seorang pun benar-benar mampu membantu untuk melakukan Y, tetapi gagasan untuk mencoba menutupi satu lubang justru mengarah pada 2 lubang lainnya yang terbuka. Ketika Amorim pertama kali mengambil alih, tantangan terbesarnya untuk memperoleh hasil jangka pendek adalah menemukan lebih banyak tembakan dan gol dalam tim yang tidak banyak mendapatkan tembakan. Di bawah Amorim, serangan United pada dasarnya adalah pertunjukan Amad Diallo. Ketika pemain Pantai Gading itu tampil oke, begitu pula Manchester United. Dan jika dia tidak tampil baik, timnya juga ikut melempem. Amad awalnya ditempatkan sebagai bek sayap, tetapi setelah 4 pertandingan dipindahkan ke posisi nomor 10. Agaknya, ini adalah kombinasi dari 2 hal. United tidak memiliki banyak pemain yang dapat bermain di posisi itu, dan karena Amad adalah kunci serangan United, mengapa tidak menempatkannya di tempat di mana dia dapat lebih banyak menyerang? Perpindahan itu ternyata membuat United semakin lemah. Amad adalah kunci untuk 2 gol melawan City dan hat-trick melawan Southampton. Tetapi MU gagal mencetak gol dalam 4 dari 8 pertandingan Liga Primer, di mana dia memulai sebagai nomor 10. Kelima gol tersebut serta golnya melawan Liverpool terjadi dalam 10 menit terakhir pertandingan, ketika sistem cenderung rusak dan permainan individu menjadi menentukan. Salah satu alasan terbesar di balik kesulitan ini adalah, ketika Amad didorong ke posisi nomor 10, Amorim akan menempatkan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui sebagai bek sayap. Keduanya adalah bek sayap alami dan keduanya tidak terlalu bagus di sepertiga akhir, jadi 3 bek United cenderung bermain lebih seperti 5 bek. Sepak bola Amorim bergantung pada bek sayap dan bek tengah luar untuk menangani sebagian besar pergerakan bola. Dalot dan Mazraoui tidak terlalu kuat di area ini menurut statistik. Bandingkan dengan pendatang baru Patrick Dorgu, yang bisa membuat 5 umpan progresif dalam 2 pertandingannya. Ketika bek MU tidak dapat bergerak, jika mereka menggiring bola ke atas lapangan, mereka akan membutuhkan bantuan dari lini tengah. Namun, tidak ada pemain MU yang unggul di area tersebut. Christian Eriksen unggul, tetapi ia tidak memiliki atletisme, stamina, dan kualitas bertahan yang dibutuhkan untuk bermain di lini tengah Amorim. Kompromi Amorim adalah memainkan Bruno Fernandes di lini tengah. Bruno memiliki kelemahan dalam bertahan, tetapi sebagai satu-satunya pemain yang dapat menggerakkan bola ke depan, itulah kompromi yang dipilih Amorim. Seperti yang dapat dibayangkan, dengan Bruno bermain lebih dalam, United kesulitan untuk menciptakan kreativitas di sekitar kotak penalti. Mereka hanya melepaskan 4 tembakan melawan Fulham, dan terbanyak mereka melepaskan 17 tembakan melawan Crystal Palace. Pertandingan Piala FA melawan Leicester City juga sangat melelahkan. Dan itu terjadi bersama Amad. United bermain sedikit lebih baik melawan Tottenham. 16 tembakan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh gaya permainan terbuka Tottenham. Semua tembakan United pada pertandingan itu terjadi dalam waktu singkat. 4 tembakan dalam 2 menit sekitar menit, 3 dalam 3 menit, 2 dalam 3 menit, dan 2 lagi di menit akhir. Ini tidak menunjukkan adanya bentuk tekanan yang berkelanjutan.
Ini semua membawa kita ke pertandingan Everton. Apa yang harus dilakukan Amorim? Dia harus mencari cara untuk memulai alternatif. Melawan Tottenham, Casemiro membuat 6 umpan progresif, 2 umpan ke kotak penalti, 2 umpan kunci, dan memiliki 5 aksi penciptaan tembakan. Itu adalah angka yang lumayan yang menunjukkan Anda harus memberinya kesempatan lagi. Jadi Amorim melakukannya, memasangkannya di lini tengah dengan Manuel Ugarte. Logikanya tampaknya adalah bahwa Ugarte dapat menutupi area yang tidak lagi dapat ditutupi oleh kaki Casemiro yang mati. Angka-angka tersebut tidak memperhitungkan seberapa besar pengaruh mereka saat bermain di samping Bruno Fernandes. Karena kemampuan Bruno dalam menguasai bola, pertahanan harus memainkannya dengan cara yang berbeda, sehingga Casemiro memiliki lebih banyak ruang. Jika Anda lebih sering mengoper bola ke depan, Casemiro akan memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan umpan cungkil satu sentuhan ke kotak penalti yang sangat ia kuasai. Namun, di samping Ugarte, ruang itu tidak ada, dan tiba-tiba Anda memiliki masalah yang sama seperti sebelumnya. United tidak dapat mengoper bola kepada Bruno Fernandes. Ketika hal ini terjadi, solusi Bruno selalu sama. Turun lebih dalam untuk mendapatkan bola, meskipun itu berarti turun lebih dalam daripada kedua gelandang tengah MU. Bruno akan melakukan ini sepanjang pertandingan. Seringkali Bruno akan turun begitu dalam, sehingga ia hanya mengambil posisi bek sayap kiri saat ia datang untuk mengambil bola dari bek tengah. Salah satu kelemahan Bruno di posisi dalam ini adalah ia tidak nyaman menerima bola di bawah tekanan. Jadi, lawan menekannya, ia akan mencoba dan memainkannya dengan cepat. Namun kelemahan terbesarnya adalah, United kini memiliki gelandang serang yang mengoper bola dari lini belakang, yang mengubah serangan mereka menjadi satu penyerang di depan dan bek sayap yang bermain sebagai pemain nomor 10 di belakangnya. 34% sentuhan Patrick Dorgu terjadi di sepertiga lapangan serang, dibandingkan dengan hanya 36% untuk Bruno. 48% sentuhan Bruno terjadi di sepertiga tengah lapangan, dibandingkan dengan hanya 35% sentuhan Dorgu. Itu bukan proporsi yang Amorim inginkan. United berhasil meraih hasil dari kelemahan mereka berkat beberapa gol tepat waktu dari bola mati. 7 dari 9 tembakan United melawan The Toffees berasal dari bola mati. Jika United akan mendapatkan poin, efisiensi sisa musim pada bola mati akan menjadi cetak birunya. United tidak berhasil melepaskan tembakan dari permainan terbuka hingga menit ke-88 pertandingan. Dan tembakan itu sendiri hampir tidak memiliki peluang untuk benar-benar menembus gawang. Satu-satunya tembakan permainan terbuka United lainnya adalah upaya sensasional dari Bruno Fernandes yang berasal dari pantulan tembakan Garnacho yang diblok. Amorim mungkin merasa perlu untuk mendorong Bruno ke depan untuk mencoba dan menghasilkan sesuatu dalam serangan. Komprominya adalah siapa yang bermain di lini tengah. Dia memilih Casemiro untuk memberi United basis yang kokoh, dengan Ugarte yang mampu memberikan perlindungan saat Casemiro hampir saja kena pukul karena dia terlalu lambat. Rencana ini berhasil, karena Everton bahkan tidak mencoba menyerang United dari tengah. Mungkin mereka menyadari bahwa itu akan terlalu sulit karena pasangan gelandang tengah itu, atau mungkin mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu melakukannya, karena mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali saat bergerak dari luar. Lihat saja betapa mudahnya bagi Everton untuk menggerakkan bola antara ruang setengah kanan dan sayap untuk gol kedua mereka. Dan betapa mudahnya mereka terus mengeksploitasi semua ruang. Di sisi kiri United untuk membuat pertahanan United berada dalam situasi yang membahayakan. Di babak kedua menunjukkan mengapa meskipun Casemiro dan Ugarte sama-sama merupakan peraih bola yang hebat, tidak cocok sebagai pasangan lini tengah, keduanya terlalu mirip.
Keduanya cenderung memiliki mentalitas melihat bola dan berusaha merebut bola. Bagi Casemiro, hal itu bermasalah karena ia kehilangan satu langkah. Hal itu bermasalah bagi keduanya. Itulah yang terjadi di sini ketika Ugarte datang jauh-jauh ke sisi kiri lapangan tetapi tidak merebut bola. Ugarte berlari ke sisi lapangan Casemiro, tetapi bahkan tidak melakukan tantangan, sementara Casemiro tidak memiliki kecepatan lagi untuk menutupinya. Hasilnya adalah Everton memiliki banyak waktu dan ruang di tengah lapangan untuk berlari ke lini belakang United. Hanya Diogo Dalot yang menyadari hal ini dan berlari cepat untuk kembali dan memberikan perlindungan di tengah lapangan, tetapi itu hanya membuat dua pemain Everton yang terbuka di sisi sayap. Maka tak salah Ruben Amorim mengatakan, ketika Anda menonton pertandingan, Anda dapat melihat ada lebih banyak masalah daripada solusi. Tidak dapat berdebat dengannya di sana. Siapapun manajernya MU akan terus tampil buruk.